mengajarkan membuat olahan minyak dan juga balsem pala untuk masyarakat Fak-Fak. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi pengalaman bagaimana Oma mengajarkan membuat olahan minyak dan juga balsem pala untuk masyarakat Fak-Fak. Tetapi karena kondisi corona ini, Oma tidak ke Fak-Fak. Tapi Oma mengajarkan ini melalui Zoom meeting ya. Di Fak-Fak sana punya banyak potensi tanaman obat yang luar biasa. Oma ingin sekali membantu masyarakat Fak-Fak mempunyai produk unggulan untuk produk kesehatan. Silakan ikuti bagaimana cara Oma berbagi untuk masyarakat di pelosok desa ya. Dan juga terima kasih kepada sekolah ini ya, sekolah yang sudah mengundang Oma untuk berbagi murid-muridnya, untuk murid-muridnya ya. Nanti ikuti bagaimana Oma juga berbagi untuk siapapun yang membutuhkan. Tetapi kali ini khusus Oma senang berbagi melalui Zoom meeting dulu ya. Oma belum bisa datang karena kondisi ya. Jadi siapapun boleh mengundang Oma ya. Oke, semua orang bisa sehat. Ya, waktu saya serahkan ke Oma. Ya. Silakan Oma. Oke, terima kasih Pak Swan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Salam kenal dari saya. Saya biasa disapa Oma Ning atau Ibu Ning Harmanto. Bentar, Oma, bentar. Ya. Oke, ya. Yang terkasih di kota Fak-Fak ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur pada Tuhan, akhirnya kita bisa jumpa walaupun melalui dunia maya ya. Saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi alam Indonesia, khususnya Fak-Fak, yang sebenarnya kalau digali dengan sungguh-sungguh banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan juga akhirnya nanti kita bisa menjadikan produk-produk yang kita buat ini menjadi satu komoditi usaha atau bisnis. Ya, oke. Saya sedikit ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menggali potensi diri melalui kegiatan kewirausahaan. Ya. Ya, saya mengusung satu topik sebangku, sehat bangsaku. Jadi saya ingin mengajak bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Fak-Fak, untuk bagaimana menyehatkan diri, terutama di saat pandemi corona ini ya. Sudah banyak bukti sebetulnya yang menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan potensi alam kita, maka beberapa kasus COVID itu terbantu. Jadi walaupun ini tidak bisa mengobati ya monggo ya, terserah saja. Namun dari pengalaman saya selama ini ternyata banyak potensi alam kita yang bisa membantu menyehatkan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun tubuh kita, dan lebih sehat lagi meskipun terpapar corona gitu ya. Oke, baik. Jadi saya akan fokus kepada pengolahan minyak dan balsem pala ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa praktek, saya sekarang teorinya dulu ya. Oke. Sebelum nanti kita membuat formula produk herbal, saya ingin berbagi tentang bagaimana sih sukses berwirausaha. Jadi kalau punya produk
udah bisa membuat produk, bagaimana mencapai suksesnya? Ya. Semua orang tentu ingin menjadi seorang yang sukses di dalam bidang apa saja yang sedang digelutinya. Itu dalam setiap kegiatan pasti punya tujuan gitu ya. Nah, berani memulai dan tidak takut risiko. Ini menjadi satu kunci ya, bahwa Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah bisa membuat produk herbal atau produk kesehatan ini nanti harus berani memulai. Tidak usah takut dan khawatir nanti kalau nggak laku gimana nanti gimana. Nah, ini jangan jadi pemikiran seperti itu. Kalau menurut saya hidup itu tinggal apa sih yang kita ingin. Kalau kita ingin sukses, katakan pada diri kita bahwa saya mau sukses. Mau sehat, katakan pada diri kita bahwa saya mau sehat gitu ya. Oke, dari sekian banyak orang yang punya keinginan itu, hanya sedikit yang mampu mewujudkannya. Maka tadi menurut informasi Pak Swan, peserta webinar atau pelatihan ini ada 54. Nanti ada 10 orang saja yang mau menjadi pionir untuk mengembangkan usaha ini sudah luar biasa ya. Saya berharap nanti setahun kemudian saya bisa mendengar atau mungkin suatu saat saya ke Fak-Fak mengetahui bahwa di antara Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini ada yang sudah sukses ya, produknya bisa dijual di berbagai kota bahkan di berbagai negara ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya tidak harus semua yang ada di sini menjadi pionir untuk menjadi wirausaha, tapi nanti bisa saja dari 10 orang terus mengajak temennya. Kayak saya waktu memulai usaha begitu. Saya sendiri terus saya ajak teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian kita harus berpikir positif untuk menggapai sukses ya. Positif terus pikirannya. Nah, sekarang kiat-kiatnya apa saja ya? Awalilah dengan impian dan imajinasi. Jadi kita boleh bermimpi karena mimpi nggak bayar ya. Mau mimpi jadi presiden boleh apa nggak boleh? Saya dulu mimpinya begitu. Mau mimpi menjadi presiden, direktur. Begitu boleh saja ya. Kita harus berani juga berimajinasi ya. Kemudian semangat dan kegigihan. Ini juga salah satu kiatnya. Dengan antusiasme, semangat, kegigihan ya. Dan ini modal utama untuk sukses ya sebagai pendahulunya. Kemudian kita juga mempunyai pengetahuan dasar-dasar bisnis kalau itu dimungkinkan. Kalau enggak pokoknya mesti berani saja. Saya waktu awal memang tidak punya dasar-dasar bisnis tapi punya keinginan untuk berbisnis ya. Oke, kemudian kita harus berani mengambil risiko tadi di awal sudah ya. Kemudian kita mau kerja keras. Nah, ini yang tidak mudah. Kadang-kadang misalnya kita belum langsung sukses, mau kerja dengan gigih, kadang males atau aduh nanti saja begitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi, kita harus mau kerja keras. Lalu mau belajar dari pengalaman orang lain. Nah, tidak ada salahnya saya dulu di awal juga selalu mencoba belajar dari teman-teman yang sudah sukses, yang sudah berhasil ya mengembangkan usaha. Saya main ya, saya berteman dengan mereka sehingga energi positif untuk sukses itu bisa kita miliki karena kita bergaul dengan orang-orang yang sukses. Jangan sampai kita berteman terus-menerus hanya dengan orang yang senang mengeluh saja. Hindari itu. Walaupun berteman itu sebaiknya siapa saja ya. Tetapi kalau untuk berusaha sebaiknya ada gangguan ya. Oke, saya lanjut. Jadi mau belajar dari pengalaman orang lain. Bersedia menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Selanjutnya kita harus menjalin kerjasama dengan orang lain. Dalam berusaha memang kita tidak bisa jalan sendiri ya. Ya, terima kasih. Ya, sedikit saya ulang tentang kiat sukses tadi tapi ringkas saja ya. Nanti kita pasti akan langsung praktek saja ya. Ya, tadi sudah mulai dengan diawali dengan mimpi, kemudian kita juga harus berani
berimajinasi, punya semangat dan kegigihan, kemudian punya pengetahuan dasar bisnis kalau dimungkinkan. Kalau enggak ya kita banyak belajar dari orang lain yang sudah sukses ya. Kita harus berani mengambil risiko, mau bekerja keras ya, jadi jangan males. Kemudian mau belajar dari pengalaman orang lain, lalu bersedia menerima kritikan dan nasihat dari orang lain, lalu menjalin kerjasama dengan orang lain. Jadi berwirausaha atau berwira swasta tidak mungkin kerja sendiri, tapi harus mau kerjasama dengan orang lain. Jadi sebetulnya berbisnis itu juga berbagi. Ya, nanti kita bagi-bagi dengan orang yang menjual produk kita, bagi-bagi dengan orang yang membantu bekerja, ya seperti itu. Dan juga harus berani menghadapi kegagalan, karena dalam berbisnis tentu saja tidak semuanya langsung mulus berhasil, tapi kadang-kadang juga mengalami kendala-kendala seperti yang saya alami juga ya. Dan tidak suka menunda pekerjaan. Oke, ini satu upaya kita bagaimana mengolah tanaman obat, mulai dari membuat serbuknya. Jadi sebetulnya mengolah tanaman obat itu berbagai macam bentuk bisa menjadi satu produk. Misalnya ini serbuk, ini cara membuatnya gampang ya. Bahan dikeringkan, bisa daunan, bisa rimpang ya, dikeringkan lalu di blender, diayak ya, atau kalau nggak ada blender ya ditumbuk. Intinya tanaman obat bisa dibuat menjadi serbuk begitu ya. Cara lain lagi juga bisa dicampur bahan bakunya lalu baru digiling ya, dicampur baru digiling atau digiling sendiri-sendiri bisa juga begitu ya. Ini perkembangan usaha obat tradisional itu mulai dari budidaya, usaha industri obat tradisional, penjajah dan pramujamu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengawalinya dengan jualan door to door misalnya, atau lewat WhatsApp itu bisa memberitahu teman atau keluarga ya bahwa kita mempunyai satu produk misalnya seperti itu. Obat tradisional diklasifikasikan sebagai jamu, ini izinnya UMOT atau UKOT, kemudian olahan sederhana dan kapsul, lalu obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Kalau yang obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini sudah biasanya pabrik besar ya. Kita nomor 1 aja tuh 1 dan 2 ya, jamu dan olahan sederhana. Nah, catatan untuk proses perebusan nanti mengolah apapun juga, baik itu ramuan yang diminum maupun obat luar, nanti kita membuat minyak, itu apinya harus kecil. Alat yang digunakan harus bersih, upayakan menggunakan bahan dari stainless ya, tidak boleh pakai aluminium, besi, baja, kuningan ya. Jadi harus gunakan yang keramik, kaca atau stainless steel. Biasanya dalam merebus simplicia, kalau misalnya membuat minuman ya Bapak Ibu, ini sebagai pengetahuan, resep-resep yang kita buat tadi menggunakan air 5 gelas direbus ya, lalu jadi 3 gelas. Nanti kalau mau lebih jelas lagi bagaimana membuat ramuan yang diminum, bisa lihat di channel YouTube-nya Omaning ya. Channel YouTube Omaning itu lengkap sekali, sudah ada 240 lebih ya video-video yang saya buat bersama suami untuk berbagi pengetahuan tentang tanaman obat. Jadi nggak ada lagi kata aduh gimana saya nggak bisa, karena semua sudah ada, sudah kita buatkan. Dan juga bukan hanya saya sendiri, tetapi banyak pelaku-pelaku jamu atau pelaku pengolahan herbal yang sudah membuat YouTube-nya banyak di channel-channel YouTube atau di video-video ya. Selanjutnya misalnya kita mau membuat yang sederhana, kalau tadi ada serbuk, dan ada yang direbus, ada juga yang cuma diseduh, misalnya seperti wedang uwo, teh celup. Teh celup ini juga mudah sekali membuatnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau cari bahan-bahannya gimana ya, cari kertas untuk teh celup, tinggal cari di YouTube atau di internet ya. Oke, bisa menggunakan bahan jahe, kayu secang, kapulaga, cengkeh, pandan, daun serai dan gula batu ya.
menyari atau membuat ekstrak bahan baku dengan cara menyeduh mirip dengan daun teh ya. Jadi bisa saja, atau seperti infus water itu juga bisa. Itu juga diseduh ya. Oke, bahan baku umumnya dipotong kecil lalu bisa diseduh air panas, bisa juga air dingin ya. Untuk bahan yang keras biasanya digiling ya dengan derajat kehalusan tertentu. Ini resep Bapak Ibu kalau mau membuat minuman ya untuk stamina atau imun tubuh kita, bisa gunakan kunyit, temulawak, jahe, kencur, serai, kayu manis, atau Bapak Ibu saya dengar banyak yang sudah terbiasa minum teh dari kayu manis. Tapi saya pesan kalau membuat ramuan atau minuman teh herbal sebaiknya jangan satu macam. Coba digabung dengan yang lain seperti saya contohkan ini ya. Cara membuatnya sudah ada, nanti tinggal dipraktekkan kalau yang mau praktek ya. Saya berharap banget sih Bapak Ibu, ayolah tiap hari minum jamu seperti saya contohkan ini ya. Ingat, upayakan jangan satu macam tapi paling tidak 3 atau 5 macam ya. Ini aneka resep herbal apabila mengalami satu gangguan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, batuk, flu, nyeri sendi, dan yang lain-lain, nanti dengan cara rebus dengan 5 gelas jadi 3 gelas ya. Resepnya sudah ada semua. Ini Bapak Ibu kalau membuat ramuan instan, bahan-bahannya bisa seperti ini, jahe merah, kunyit atau bahan yang lain dengan perbandingan 1:1. Ini yang praktis, membuat ramuan instan yang praktis, tidak usah diperas-peras, hanya dihaluskan saja, diparut, kasih gula pasir lalu nanti dimasak. Ya, itu akan menjadi satu serbuk nantinya. Walaupun serbuknya kasar ya. Oke, nanti ada juga di YouTube. Nah, ini tentang khasiat VCO yang akan kita buat menjadi minyak. Ya, minyak herbal atau VCO herbal ini punya khasiat yang sangat bagus. Jadi VCO-nya sendiri sudah bagus ya. Bisa menyembuhkan radang sendi, antibakteri kalau dikonsumsi ya, diminum. Antibakteri, antivirus, anti jamur, sebagai analgesik menghilangkan sakit, antiinflamasi itu anti radang. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh, mencegah osteoporosis dan juga bisa membantu untuk mencegah kerusakan gigi, lalu menyehatkan kantong empedu dan pankreas, lalu meredakan tukak lambung, kemudian juga membuat rambut lebih sehat kalau dijadikan ini ya untuk produk kecantikan, lalu meningkatkan kesehatan kulit wajah kalau kita gunakan untuk perawatan wajah ya, bisa. Kemudian bisa meningkatkan fungsi otak dan memori. Nah Bapak Ibu, ini VCO itu dikonsumsi saja bisa, lalu jadi obat luar bisa banget gitu ya. Ini sudah punya banyak khasiat VCO-nya, lalu kita akan melihat lagi bagaimana untuk air ini ada informasi air kelapa misalnya, jangan dibuang air kelapanya, jadikan minuman sehat ya. Bisa tinggal diminum begitu saja, bisa dihangatkan sedikit, boleh. Ini khasiatnya banyak sekali ya. Saya cepat saja. Ini kalau VCO herbal ini, jadi VCO tadi udah punya khasiat, lalu kita bikin dengan tambahan herbal. Ini bisa atasi alergi, gatal-gatal, biduran, kurap dan sebagainya. Ini membantu hilangkan masuk angin. Biasanya kalau kena angin yang terlalu besar, suka badan tidak enak. Nah ini bisa membantu sekali ya. Nih, kemudian juga bisa meringankan gangguan flu pilek, mengatasi gangguan aroma badan. Jadi juga bisa membantu atasi aroma ketiak nih Bapak Ibu. Selama saya membuat minyak ini, minyak VCO herbal ini, kita nggak usah pakai ini hand body ataupun odorono misalnya ya. Ternyata ini sangat membantu menghalau aroma tubuh yang kurang enak ya. Jadi bisa menghilangkan aroma yang tidak sedap gitu ya.
lalu membantu melancarkan peredaran untuk penderita diabetes mellitus. Ini bisa dioleskan nanti, jadi VCO herbal bisa dioleskan di kaki yang sering bermasalah ya untuk penderita diabetes, atau kita sendiri juga bisa menggunakannya supaya tubuh kita juga lebih nyaman ya. Jadi perlu sedikit saya tambahkan bahwa kalau menurut ilmu Sujo yang saya pelajari, Sujo itu ilmu dari Korea, Su itu tangan, Jo itu kaki, bahwa tangan dan kaki kita merupakan klinik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengoleskan VCO herbal ini di tangan dan di kaki dengan digosok-gosok begitu ya. Itu sangat menyehatkan ya. Nah, ini yang untuk yang akan kita praktekkan, kita akan membuat minyak anti radang ya atau anti gatal nih. Kalau resep yang bakunya seperti ini, jadi 1 liter minyak kelapa itu serbuk sambilotonya 25 gram, serbuk daun kelornya 25 gram. Kalau misalnya tidak ada daun kelor, boleh juga diganti dengan daun mimba seperti saya contohkan di gambar ini ya. Itu bisa sambiloto, daun kelor atau mimba. Lalu dicampur juga dengan serbuk jahe, kemudian serbuk pala. Nah, ini pala ini boleh 15 gram, boleh 30 gram, enggak masalah ya. Misalnya kepengen lebih aromanya khas Papua, itu maksudnya khas dari fak-fak gitu ya. Boleh. Kemudian serbuk cabai. Nah, ini kemarin ada di pelatihan sebelum ini ada yang menanyakan bagaimana supaya lebih panas minyaknya. Tinggal ditambahkan cabai saja. Serbuk cabai ini kan saya hanya sedikit ya, 5 gram karena tujuan membuatnya tidak terlalu panas. Makanya kita hanya pakai serbuk cabainya 5 gram. Kalau mau lebih panas ya tinggal 10 gram misalnya begitu ya. Dan ada pengawetnya, kita menggunakan benzoat itu 2 gram saja untuk 1 liter minyak kelapa atau VCO ya. Kalau misalnya nggak mau pakai benzoat, bisa saja pakai daun sirih kalau mau ya. Daun sirih itu juga bisa pengawet itu ya. Tetapi tentu saja kalau hanya menggunakan daun sirih paling tahan sebulan gitu ya. Kalau dengan benzoat ini bisa setahun ya. Lalu cara membuatnya gampang banget, nanti kita tinggal praktek. Semua bahan dicampur jadi satu. Gunakan api kecil, aduk-aduk, lalu angkat dan dinginkan. Nah, hanya catatannya ini nanti kalau benzoat dimasukkannya paling akhir ya, sudah diangkat dari api baru masukkan benzoatnya. Begitu ya. Lalu dimasukkan di botol, dikemas, dikasih label. Nah, ini kalau khasiat balsem pala ini membantu atasi flu, batuk pilek, meringankan gejala alergi, sesak nafas nih, kemudian perut kembung, mual, muntah, dan juga mengusir virus. Ini yang akhir-akhir ini banyak dicari ya. Apa sih produk yang bisa mengusir virus? Nah, kalau yang diminum tadi seperti resep saya di awal menggunakan rimpang atau kunyit, temulawak dan sebagainya. Kalau ini obat luar, ini bisa kita buat jadi balsem ya. Ini bisa mengatasi pegel, kram otot, nggak enak badan karena kelelahan. Nanti Bapak Ibu, saya harap nanti setelah membuat balsem ini semua harus mencoba. Ini bisa juga menghangatkan badan, mengatasi gangguan gigitan serangga ya. Nah, balsem pala ini resepnya gampang sekali ya. Ini memang mungkin di fak-fak tidak ada toko yang jual vaselin. Nah, nanti bisa secara berkelompok beli di internet ya, tinggal klik vaselin gitu ya, atau jual vaselin, nanti ketemu yang jual siapa. Pokoknya saya berharap kompak saja, jangan sendiri-sendiri, sehingga lebih irit nanti kalau beli bahan baku karena ongkos kirimnya kan mahal ya. Ini untuk balsem pala kita gunakan vaselin, lalu parafin solid. Ini kalau vaselin itu seperti krim untuk membuat salep, nanti kalau mau bikin salep juga pakai ini vaselin. Lalu ditambahkan parafin solid nih 12 gram saja. Lalu ada mentol. Mentol ini memang panas ya. Kemudian VCO herbal. Nah, ini kemarin ada yang
bertanya kalau menggunakan lemak pala sebaiknya hanya 5% misalnya ya. Saya bilang ini kan kalau sudah formula, dan ini saya sudah membuktikan ya, khasiatnya bagus banget ya. Balsem pala ini bisa membantu orang yang bermasalah dengan stroke misalnya, kemudian juga yang radang sendi dan sebagainya. Jadi boleh saja lemak palanya ini sampai 20 gram ya, karena kita gabung dengan ini yang dominan kan sebetulnya VCO herbalnya, sebetulnya kuncinya di situ ya. Nah ini cara membuatnya, harus urut sesuai panduan ini ya. Jadi yang utama harus dipanaskan adalah parafin solid sampai mencair, baru masukkan vaselin. Setelah itu lemak pala dan terakhir VCO. Lalu baru nanti kita aduk-aduk sampai benar-benar cair dan sesegera mungkin dikemas di cup-cup kecil ya. Ini kesimpulannya, wira swasta bidang apa saja, asal kita fokus, tekun dan ingin sukses, maka keberhasilan mudah diraih. Menentukan harga jual produk, nah ini nanti kemarin juga ada yang bertanya menentukannya bagaimana, nanti akan dibantu Ibu Delima ya untuk menentukan harga jual. Tetapi sebetulnya kalau menjual produk herbal ini, misalnya produksinya, ongkos dasar produksinya 5.000, boleh nggak produknya dijual 50.000? Boleh saja, asal kita bisa memberi penjelasan atau membuat cerita di balik produk itu bisa saja terjadi ya. Jadi nanti masing-masing kelompok tentu saja bisa beda-beda harganya, terserah ya. Oke, lambung adalah otak kedua yang harus terus-menerus disehatkan. Ini bagaimana nanti mengoleskan balsem pala ini di ulu hati. Ini yang perlu nanti disampaikan kepada calon pelanggan kita. Kita mesti tahu ya bagaimana caranya mengoleskan, tidak hanya asal ya. Oke. Nah, ini minyak herbal ini juga potensial membantu atasi virus dan bakteri. Jadi ini bisa jadi produk sendiri kalau mau ya. Dengan banyak bersyukur, selalu berpikir positif, atasi berbagai penyakit. Selalu ada jalan keluar untuk hal-hal yang sulit ya. Ada penyakit, ada obatnya tentu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sedikit profil saya nih, bakul jamu. Boleh, apakah hanya digendong seperti ini? Nah, awal-awalnya mungkin iya. Tetapi kita bisa membawa produk kita, menjual produk kita ke berbagai negara kalau kita memang semakin hari semakin bisa berkembang ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum kita praktek. Apakah ada yang bertanya atau kita mau langsung praktek? Silahkan diatur Pak Swan. Ya, terima kasih. Oke, mari sini. Bertanyanya menghadap laptop saya, biar Oma Nin bisa melihat wajahmu. Ya, informasikan nama ya, nama dan pertanyaannya apa. Sebelumnya terima kasih untuk motivasi apa yang membuat Oma hingga usaha balsem pala. Mungkin motivasi itu Ibu Oma bisa bagi untuk kita yang di Fakfak, biar menjadi motivasi untuk kita juga. Ya, sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Oma. Ya, oke. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Nama Ricardus Tanggahma. Ya, Ricardus ya. Motivasi apa membuat pala ini gitu ya? Iya. Ya, baiklah. Ya. Oke, saya jawab ya. Jadi begini nih, Pak Ricardus. Ya. Motivasinya membuat balsem pala ini karena kita mempertimbangkan bahwa di Fakfak kan banyak pohon pala ya. Banyak pohon pala, kemudian bisa dihasilkan lemak pala yang luar biasa setelah saya uji coba menjadi satu produk balsem. Jadi saya sendiri tidak memproduksi, saya jual sendiri, tidak.
Justru saya ingin membantu saja produk balsam ini menjadi unggulannya Fak-Fak, ya. Balsam pala menjadi unggulannya Fak-Fak, ya. Kenapa demikian? Karena di Fak-Fak kan banyak tanaman pala ya. Sebetulnya dari satu tanaman pala saja nanti bukan hanya menjadi lemak pala, tetapi bisa menjadi minyak pala bisa. Mau dijadikan teh dari daun-daun pala bisa. Jadikan minuman nanti dicampur dengan bahan lain, misalnya pala dicampur serai, dicampur jahe atau kayu manis, bisa. Jadi saya ingin sekali, saya kebetulan juga ketua GP Jamu DKI Jakarta dan juga pengurus GP Jamu nasional. Saya sangat berharap potensi daerah-daerah ini bisa digali, dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba untuk diri sendiri dulu. Sudah diri sendiri coba, yakin benar ya, lalu baru tawarkan ke teman, tawarkan ke saudara. Seperti itu kalau mau merintis usaha. Jadi perlu tahapan-tahapan. Ya, semoga nanti pala bisa menjadi unggulannya Fak-Fak ya. Oke, terima kasih Pak Rikardus. Silakan dilanjut Pak Swan. Masih ada yang bertanya, Bu? Selamat siang, Omang. Selamat siang Ibu. Siapa nama? Nama saya Ibu Katrina Malir. Ibu Katrina ya. Silakan Ibu. Ya, ibu saya memang selama ini sudah mengolah pala dari daging buah palanya menjadi minuman dan manisan sebagainya. Ya, Namun bagus kali banget. ini saya mau belajar tentang balsam pala. Iya. Oke. Ya, pertanyaan saya begini, Bu. Kita mengikuti pelatihan ini bagus, namun yang menjadi kendala bagi kami adalah bahan-bahannya. Bagaimana kami bisa mendapatkan, misalnya vaselin, parafin, dan mentol. Kemudian kemasan-kemasan yang ini, kami harus memesan ke Jawa semuanya itu. Ya. Kalau itu bisa bantu kemasan-kemasan dan sebagainya ini, kami siap untuk memproduksi itu. Bagus. Iya, Bu. Ya. Itu Oke, saja, Bu. itu saja. Terima kasih. Iya. Saya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Katrina. Ini luar biasa ya. Senang sekali ini di Fak-Fak sudah ada entrepreneur ya, atau wirausaha yang sudah mengolah pala jadi manisan dan juga jadi minuman ya. Ini luar biasa. Nah, mengenai kendala sekarang, kendala bahan untuk membuat balsam misalnya tadi ada vaselin, parafin solid ya, dan juga ada mentol misalnya ya, serta kemasan. Nah, Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini, sekarang ini sudah zaman modern ya. Bukan hanya sekedar bagaimana nanti cari bahannya, tapi Bapak Ibu juga perlu tahu bagaimana nanti menjualnya, ya kan? Nah, untuk bahan-bahan ya mudah sekali. Jadi jangan dipikir sekarang, aduh kalau di Fak-Fak nggak ada yang jual. Ya, tidak harus begitu Ibu. Sekarang zaman modern, kita tidak boleh berhenti di dekat kita nggak ada. Kita ini tinggal klik internet. Bapak Ibu kan sebagian besar punya ini ya, punya HP ya. Nanti klik Google. Itu tinggal jual vaselin, jual parafin solid misalnya. Itu gampang sekali. Ya. Memang sih ongkos kirimnya agak lumayan. Nah, untuk itu solusinya menurut saya nih, kita ini bisa berkelompok. Mungkin nanti Pak Swan atau Ibu Delima bisa bantu. Kan selama ini Bu Delima juga beli bahannya internet aja kan.
lewat internet ya. Nanti tinggal dikasih tahu Ibu Delima, juga disiapkan nanti harga bahannya berapa. Nanti kan ada analisa ini ya, harga jual produk. Bu Delima sudah ada ini di sini ya. Jadi nanti bisa di apa namanya? Ada koordinatornya. Misalnya yang mau bikin balsem 10 kelompok, butuhnya berapa? Bu Delima tahu semua itu ya, berapa yang mesti dibeli, lalu patungan, barengan gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri, saran saya sih begitu ya, sehingga murah nanti. Karena kalau sendiri-sendiri ongkos kirimnya sendiri, tapi kalau berkelompok nanti kan jadi ongkos kirimnya bisa lebih irit gitu ya. Jadi tidak usah khawatir ya Ibu Bapak, dengan bahan-bahan yang ada di sini, walaupun di Fak-Fak tidak ada, tetapi bisa didapatkan secara berkelompok melalui jaringan internet. Ya, begitu juga nanti kalau menjual, tidak usah khawatir dijual kemana. Kalau awal-awal kan dijual ke keluarga, ke teman dekat, tapi lama-lama nanti kita bisa jual secara online ya, melalui Facebook, melalui Instagram. Di sini pasti sudah ada yang pintar-pintar ya, kayak Pak Swan juga bisa kan membantu bagaimana sih ya main internet gitu ya. Saya dulu dari nggak ngerti apa-apa sama sekali, karena mau belajar ya akhirnya ngerti, walaupun sekarang juga belum canggih-canggih amat ya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Katrina, menarik sekali. Silakan, masih ada atau kita mau praktek? Atau mau bertanya nanti, kan nanti setelah praktek ada sesi bertanya lagi. Oh, masih ada? Mari. Lebih antusias. Ada, Bu. Ya, nggak apa-apa, senang sekali ini. Nampaknya kelompok ini lebih antusias ya. Wah, semangat mau berusaha semua. Silahkan Ibu. Selamat siang. Ya, siang. Dengan Ibu Mince Patipi. Saya hanya mau bertanya saja. Saya punya suami sudah kasih saya mencoba balsem yang pala ini, tapi waktu saya coba itu kurang panas. Oke. Jadi ditambah dari bahan yang ada untuk balsemnya panas. Ya. Sudah bagus Ibu. Ya. Ibu nama siapa tadi? Ya. Nama siapa Dengan Ibu? Ibu Patipi. Ibu Vivi? Patipi, Mince Patipi. Oh ya, TV ya. Oke Ibu, jadi merasa kurang panas balsemnya begitu ya? Lalu diapakan? Iya, sudah coba. Ditambah apa gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Baik. Mungkin bisa ditambah dari bahan yang ada. Ya. Saya lebih panas. Ya, baiklah. Oke, Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya. Ini seperti kelompok kemarin juga yang menanyakan bagaimana kalau balsemnya ini maunya lebih panas gitu ya. Gampang sekali. Nanti dari bahan-bahan yang ada tinggal ditambahkan ya. Jadi dari mulai minyaknya saja mau lebih panas, tinggal tambahkan cabai. Serbuk cabai kan sebelum ini hanya 5 gram ya. Boleh ditambah 2 kalinya, 3 kalinya kalau mau panas banget. Cabai itu bagus sekali ya. Cabai itu anti radang dan dia juga panasnya akan lama nanti. Ya, rasa panasnya akan bertahan lebih lama kalau mau ditambahkan lebih panas. Ya. Oke, itu jawaban saya. Nanti di praktek mungkin bisa lebih apalagi ya, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Begitu Pak Swan? Ya. Oke, lanjut. Masih ada? Iya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Banyak yang bertanya berarti banyak yang bersemangat ya. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Kasih Bu. Iya. Selamat siang. Siang, nama? Begini Bu, Namanya siapa? kegiatan ini sangat bagus. Nama siapa Bu? Nama? Nama saya Agnes Suswanas. Saya seorang guru Ya, mengajar di tingkat SLTP. SLTP ya. Sering saya sampaikan kepada siswa bahwa Papua ini sangat subur, lebih Betul. khusus ke daerah Fak-Fak. Ya. Nah,
hasil yang dimiliki oleh Kabupaten Fafak adalah pala. Ya. Namun bagaimana caranya untuk kita mau meningkatkan SDM itu ke anak-anak kalau kita tidak pernah ciptakan lapangan pekerjaan di Kota Fafak ini. Ya. Contohnya seperti kegiatan sekarang kita ada ikut ini sangat bagus sekali, yaitu mengenai pembuatan balsem pala. Ya. Saya hanya usul ke ibu punya PT Mahkota Dewa Ya. Indonesia yang ada di Jakarta. Oke ya. Apa salahnya ibu dirikan satu cabang di Fafak? Karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di dalam forum ini, mereka punya kelebihan dan punya keahlian di bidang ini. Sehingga mereka bisa bekerja di PT itu, daripada industri rumah tangga yang masih kecil dan kurang terkenal, mungkin dengan cabang yang ada ini bisa terkenal lebih luas. Dan saya sebagai seorang guru, saya minta mungkin panduan untuk bisa diajarkan ke anak-anak. Karena anak-anak karena dalam kelas itu adalah anak-anak asli Papua yang banyak. Ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih waktu saya. Ya, terima kasih pertanyaan Ibu Agnes Patipi ya. Oke, seorang guru SLTP ini menarik sekali karena akhir-akhir ini saya mendapat satu undangan untuk menjadi pembicara anak-anak sekolah. Ini menarik sekali dan saya sangat senang apabila pengetahuan tentang herbal atau pengetahuan tentang jamu ini mulai dari sejak anak-anak sudah dicintai ya, sudah bisa dikuasai oleh mereka. Nah, kemudian kalau soal buka cabang, kalau Tuhan izinkan nanti ya. Oke, tetapi saya sebetulnya begini, dari awal saya katakan kepada panitia bahwa saya intinya ingin berbagi kasih, ingin menumbuhkan wirausaha baru di daerah-daerah ya. Saya dulu mengawali usaha juga dari yang kecil banget, dari berkelompok 10 orang. Modalnya saya dulu cuma 500.000. Itu benar-benar terjadi. Rumah juga cuma 1 ya. Tetapi dengan ketekunan ya, dengan keseriusan kita menekuni usaha, akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Dan produk kita bukan hanya terjual di seluruh Indonesia, tetapi di berbagai negara. Jadi sudah masuk ke 25 negara di dunia. Saya UKM itu usaha kecil miliaran gitu ya. Penyemangatnya begitu. Artinya tidak seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Mustika Ratu atau yang lain-lain misalnya ya. Tetapi walaupun kecil kita punya semangat yang tinggi. Begitu juga dengan Ibu Agnes tadi ya. Semua memang diawali dari kecil-kecil. Jadi jangan merasa aduh kita kecil banget, kita modal sedikit sekali, enggak apa-apa. Kalau kita tekuni ya, jadi kemudian mindset kita ini benar-benar punya energi yang positif, apa yang kita ingin nanti akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan. Saya selalu begitu. Ya Ibu Guru. Nah, mengenai pengetahuan yang lain, membuat produk-produk yang lain selain balsem, minyak, saya sudah mengajarkan Ibu. Nanti mohon Ibu Guru masuk di channel YouTube-nya Om Maning. Channel YouTube Om Maning, nanti kepada peserta ini juga silahkan. Jadi belajar jangan cuma 1 Ibu Guru ya. Jadi bisa sudah ada 250 video yang saya buat. Itu berisi tentang bagaimana mengolah tanaman obat, macam-macam. Indonesia ini kan ada 30.000 sebetulnya ya tanaman obat yang bisa dikembangkan. Selama ini yang didaftarkan di Badan POM baru sekitar 400-an tanaman obat. Padahal kita punya 30.000, kebayangkan? Makanya Ibu Guru, saya senang sekali kalau Ibu Guru nanti mau praktek anak-anak SMP mau bikin apa. Saya sudah kasih tahu. Mulai dari resepnya bagaimana, cara membuatnya bagaimana,
itu bisa jadi macam-macam produk. Anak-anak pun bisa dimulai nanti dari untuk sendiri saja. Ya, anak-anak bikin minumannya, bikin produk yang lainnya ya. Kemudian nanti dikembangkan. Juga kalau sudah bisa membuat, jadi pada intinya awal-awal ini memang harus benar-benar bisa membuat produk yang berkualitas. Caranya seperti saya ungkapkan di acara kemarin, coba dicatat semuanya. Misalnya tadi ada yang menanyakan kurang panas, bagaimana supaya ini lebih panas? Nanti dicatat, saya udah kasih tahu ya. Bisa ditambahkan serbuk cabenya pada saat membuat minyak. Bisa juga yang lainnya itu jahe, serbuk jahe bisa. Atau yang ini bisa juga dengan menambahkan mentolnya, dilebihkan. Cuman kalau menambahkan mentol itu biasanya kalau terlalu banyak nanti panas tapi berasa dingin. Makanya saya anjurkan coba aja sih pakai bisa jahe, bisa cabai ya. Oke, jadi ibu guru tolong ayo semangat, ajak anak-anak didiknya untuk mau berusaha walaupun dimulai dari kecil-kecilan, nanti mudah-mudahan bisa berkembang menjadi besar. Dan saya selalu bersedia membantu. Silahkan nanti bisa memberi komen atau bertanya kepada saya, mesti dijawab ya. Kalau Tuhan izinkan selalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komennya YouTube Omaning atau di Mahkota Dewa Indonesia. Begitu jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, silakan Pak Swan, bisa dilanjut. Halo Mama. Ya. Sebenarnya di Pak itu sudah waktu makan siang. Oke. Ternyata mereka nggak mau makan siang tapi mau praktek bikin PCO dulu. Wah, luar biasa PCO ya. herbal dulu. Katanya. Ya, boleh. Nah, Ya. Oke, selanjutnya kami dan para asisten akan membantu masalah teknis. Ibu silakan memantau lewat kamera. Ya, baiklah. Ya. Yang pertama kami akan PCO herbal dulu. Ya. Mungkin setelah itu takut mereka kelaparan akan makan siang dulu. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di tempat saya pun setelah sekian lama usaha ya, dari awal dulu sampai sekarang tetap selalu semuanya diawali dengan doa. Tiap pagi. Semua karyawan kita ada namanya doa sami-sami. Doa sami-sami itu artinya harapan ya. Itu sami-sami kalau bahasa Jawa itu sama-sama. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kami ya. Jadi saya pesan supaya nanti di Fak-Fak juga dibiasakan seperti itu. Selain doa juga saya berharap setiap kali habis membuat produk itu diambil satu ya, disimpan, dikasih tanggal. Jadi kalau bisa pembuatan produknya selalu ada pertinggal namanya, untuk mengukur apakah produk kita ini nanti tahan setahun atau 6 bulan ya. Jadi harus ada yang ditinggal, jangan dijual semua atau jangan dipakai semua ya. Itu pesan saya. Dan juga saya berharap Bapak Ibu rajin-rajin mencatat. Tadi saya dengar dari Pak Swan ada yang sudah memberi testimoni keberhasilan misalnya ya, atau juga testimoni yang negatif, misalnya ada yang alergi ya, itu tolong semuanya ada datanya. Jadi istilahnya punya buku pintar, maaf nih saya contohkan semacam ini ya. Masing-masing kelompok itu selalu ada catatannya, sehingga ini untuk belajar ke depan juga untuk barangkali nanti kita sudah tua akan dilanjutkan oleh anak-anak atau cucu kita. Jadi kita apa-apa selalu dicatat ya. Oke, itu saja pesan saya. Silahkan sekarang masing-masing kelompok ingin menyampaikan pengalamannya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Silahkan Pak Swan, bisa bergantian. Oma. Selamat siang. Ya, nama saya Nuria Uswanas. Nur. Saya ingin bertanya, Ya. ada 3 pertanyaan. Wow, ya. Yang pertama, apakah mentol ini dapat diracik sendiri
dengan bahan dasar yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, lemak pala ini yang diambil dari apanya? Apa dari daging palanya atau kulinya atau dari hasil olahan biji pala itu sendiri. Ya, terus? Terus yang ketiga itu cara mengaduk PCO-nya. Cara mengaduknya bagaimana? Kan kadang-kadang kalau kita mengaduk salah juga hasilnya juga kurang baik. Iya. Kira itu saja. Makasih atas jawabannya, Oma. Ya, terima kasih Ibu Nur ya. Ya, pertanyaannya baik sekali. Saya ingin jawab ya satu persatu. Oke, apakah mentol bisa diracik sendiri? Pertanyaan ini ya. Apakah mentol bisa diracik sendiri? Saya harus jujur, tidak bisa, karena ini memerlukan peralatan yang cukup mahal ya, banyak. Jadi kalau kita seperti UKM begini rasanya tidak mungkin, kecuali nanti ya kalau punya dana besar. Oke, ya, tapi misalnya saya aduh gimana caranya kalau nggak pakai mentol, bisa apa enggak? Alami saja. Saya tadi sudah ungkapkan bahwa pengganti ini kan mentol ini kan sebetulnya panas kan kesannya ya, atau yang dirasa nanti kan panas. Ini bisa dipilih bahan yang panas juga, seperti misalnya jahe merah bisa, kemudian bisa juga dengan cabai, bisa itu cabai diperbanyak, nanti bisa gantiin gitu. Yang lain lagi yang panas ini pala itu juga panas, bisa nggak digantiin? Bisa gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian lemak pala dari bahan apa? Dari bahan biji pala ya. Itu yang bisa nanti Mr. Anthony yang ada di Fak-Fak ya, nanti silakan ditanyakan bagaimana pembuatan lemak pala. Ini juga memerlukan alat, maka mungkin nanti bisa saling kerjasama. Tidak usah semua bahan kita yang buat, tapi saling bekerja sama. Yang kelompok satu beli kelompok lain, atau nanti diatur oleh panitia. Iya, oke. Suaranya kurang jelas. Sudah jelas apa belum? Jelas ya? Oke. Kemudian pertanyaan cara mengaduk bagaimana? Ya, seperti biasa cara mengaduknya ya seperti kalau kita masak. Tetapi memang harus benar-benar ya bentuk lingkaran gitu ya. Cara mengaduknya bentuk lingkaran. Jadi intinya adalah semua bahan bisa tercampur menjadi satu. Kalau untuk mengaduk apa tadi, misalnya minyak, yang penting tercampur menjadi satu. Dan yang perlu diingat apinya harus kecil. Lalu kalau minyak itu khasiat obatnya akan lebih tinggi kalau dibiarkan minimal 3 hari atau 1 minggu. Bahkan nanti minyak yang saya ajarkan itu semakin lama semakin tinggi loh khasiatnya. Ada yang membuat minyak semacam ini dibiarkan sampai 6 bulan. Itu bisa saja. Jadi disimpan sampai 6 bulan, semakin lama walaupun tidak pakai pengawet yang ini, tetapi dia malah justru khasiat obatnya tinggi. Begitu Ibu ya. Jadi sudah jelas tadi yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Silahkan yang lain kalau masih ada. Kan kita tahu cukup banyak khasiatnya juga. Apakah bisa ditambahkan di balsem pala ini? Ulang lagi Bu, pertanyaannya tadi nggak on. Dengan serai Bu. Apa serai ini bisa ditambahkan ke dalam balsem pala ini? Ya. Karena khasiat serainya juga cukup bagus untuk tubuh manusia. Ya. Boleh saja Ibu. Jadi seperti tadi saya sudah ungkapkan, ini adalah resep yang saya berikan, resep dasar. Mau ditambah, mau dikurang boleh ya. Tetapi yang perlu menjadi catatan begini, misalnya saya mau menambahkan serbuk serai misalnya ya. Nah, nanti serbuk bahan yang lain dikurangi. Gitu. Paham ya? Supaya nanti dalam resep ini nanti enggak
nggak rancu nanti gitu ya. Jadi misalnya untuk balsem saya mau menambahkan serai. Nah, menambahkannya pada saat membuat minyak. Saat membuat minyak VCO herbal itu, nah itu dimasukkan di sana serainya. Memang serai bagus sekali ya Ibu ya. Jadi serai ini bisa untuk jadi minuman, bisa juga jadi obat luar, ya. Jadi boleh, nanti bahan yang lain juga boleh. Oke? Iya. Iya. Oke, silahkan yang lain. Ada yang mau kasih testimoni tadi? Tampaknya tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Tapi Oma untuk testimoni masih ada? Oh ya boleh. Untuk testimoni kami punya rekaman yang bisa kami bagi dengan Ibu juga. Nanti kita boleh. Berbagi. Ada Ya. testimoni kami rekam tentang cerita macam-macam. Nanti kami Ya. bisa berbagi buat bahan pelajaran bagi kita semua. Baiklah, silahkan. Ternyata masih ada yang mau bertanya. Ini dari Boleh. Ibu Yanti dari Dinas Perkebunan. Dia yang membuat PCO buat kita, Bu. Wow, luar biasa. Silakan Ibu Yanti. Halo Ibu, Ya, ya selamat siang. selamat siang. Ya Ibu, saya mau bertanya terkait dengan pembuatan serbuk-serbuk pala, serbuk-serbuk yang di dalam resep pembuatan herbal PCO herbal. Ya, Mungkin kemarin Ibu sudah menjelaskan, ya. tapi saya mohon bisa dijelaskan ulang terkait dengan pemilihan daunnya, misalnya daun daun kelor. Ya, Apakah semua mulai dari yang muda sampai dengan yang tua semuanya bisa digunakan? ya, Ya, kemudian yang kedua untuk jahe. Jahe ini kan ada jahe merah sama jahe yang putih. ya, Apakah kedua-duanya juga bisa digunakan? Karena Ya. pasti kan panasnya beda. ya, betul. Lebih harum dan lebih hangat yang jahe merah. Tentu saja. Tapi itu kalau difak-fak mahal. Oh, Yang gitu. murah itu jahe putih. Ya, Ya, mungkin ini Ibu. Terima kasih. Selamat baik. Terima kasih Ibu Yanti. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi begini, dalam pembuatan serbuk daun-daunan, ya, itu kita bisa menggunakan daun yang kalau mau khasiatnya tinggi itu adalah daun yang tua. Khasiatnya mau lebih tinggi, daun yang lebih tua. Oke, jadi kalau daun kelor juga begitu. Yang muda diapain? Yang muda dimasak aja. Dibuat sayur, boleh dibikin jus jadi minuman, bisa. Yang muda. Oke, jadi yang kalau mau khasiat obatnya tinggi ya yang tua saja. Nah, yang perlu jadi catatan juga begini. Apakah hanya daunnya saja, batangnya yang kecil-kecil boleh nggak dipakai? Boleh. Jadi tanaman obat itu kalau bagian daunnya berkhasiat, nanti batangnya, akarnya, nanti ada juga buahnya, itu berkhasiat obat semua. Hanya kadarnya sedikit beda. Begitu. Ya, jadi Ibu Yanti nanti bisa memilih daun, nanti sambiloto juga begitu, pilih saja. Kalau sambiloto kan pahit, kalau di sayur nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa dipakai keseluruhan sampai ke batangnya. Ya, batangnya itu berkhasiat obat juga, gitu ya. Kalau mau dibikin serbuk, kemudian caranya, cara membuat serbuk daun, ya, juga nanti serbuk jahe atau serbuk kunyit misalnya ya. Itu kalau mau khasiat obatnya tinggi, ikuti standar begini. Pertama dipetik, ya. Setelah dipetik, kemudian dicuci bersih. Ya, setelah dicuci bersih lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, dikering anginkan. Tentu saja pengeringannya akan lebih bagus apabila daun disatukan dengan daun. Nanti yang batang sendirikan dengan batang karena kecepatan pengeringannya beda. Maka daun satu daun, kalau batang sediakan satu batang.
Nah, setelah dikering anginkan, nah ini kalau akan menjemur aneka daun misalnya ya, sebaiknya hanya dari pagi sampai jam 8 sampai jam 11. Jangan juga dijemur sampai terik matahari dari jam 11 sampai jam 3 misalnya tuh terik mataharinya ini sekali ya. Jadi jangan langsung. Kalau misalnya ada atapnya yang plastik atau terlindung gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ini ditampa di wadah lalu langsung kena matahari, sebaiknya yang terlalu siang jangan dipakai. Artinya nanti kalau udah dari jam 11 diambil, nanti sore bisa ditaruh lagi begitu, bisa taruh dijemur lagi. Ini teknik supaya ramuannya nanti khasiat obatnya tinggi ya. Oke, jadi mulai dari pengeringan, sekali lagi dipetik, dicuci bersih, lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, dikering anginkan dulu sehari. Jadi jangan sampai terlalu basah langsung dijemur. Ini yang menjadi catatan ibu bapak semua. Nanti kalau sudah seharian itu dikering anginkan, baru besoknya dijemur. Begitu caranya ya. Setelah dijemur lalu disangrai. Disangrai itu dimasak di wajan tanpa dikasih apa-apa ya. Disangrainya juga apinya kecil. Tujuannya harus disangrai adalah itu mematikan jasad renik ya. Kalau misalnya udaranya nanti ada virus, ada apa misalnya ya. Jadi dengan cara dipanaskan dengan api kecil itu akan lebih higienis dan lebih awet ya. Jadi itu salah satu cara untuk membuat serbuknya lebih tahan lama. Kemudian juga mengenai jahe merah apa jahe putih, kalau menurut literatur memang bahan jahe merah itu khasiatnya lebih tinggi. Jadi minyak atsirinya lebih banyak yang merah. Nanti ada tanaman obat lain, misalnya ubi yang paling baik untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan, ubi yang warna apa? Warna ungu seperti baju saya nih ya, kayak gitu. Itu sudah ada penelitiannya ya. Jadi baju ungu bahan yang warna ungu atau menyimpang dari yang umumnya biasanya khasiatnya lebih tinggi ya. Itu nanti bisa juga, kalau tidak percaya boleh klik di Mbah Google ya, nanti dicari tahu khasiatnya ya. Oke, itu rasanya yang harus saya jawab. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami dan kita bisa memilah dan memilih. Oh ya, satu lagi catatannya, kalau mau menggunakan bahan-bahan tanaman obat, pilihlah yang sehat. Jangan sampai memilih bahan-bahan daun misalnya, itu yang cacat. Artinya sudah ada kuning-kuning atau ada kutu-kutu. Nah, itu sebaiknya tidak dipakai. Jadi yang bersih, yang sehat. Begitu. Ya. Oke, Pak Swan bisa dilanjut, silakan. Tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan bisa nanti saya bertanya untuk mewakili mereka, atau nanti bisa kita tulis dengan cara di WA. Oh ya Mama, itu asisten alumni TOT itu punya grup. Ya. Oma mau ikut kah? Boleh. Ya, kalau dibutuhkan boleh saja, boleh. Nah, di situ nanti bisa bertanya Oma ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Oma, terima kasih banyak. Kami sudah belajar banyak. Mari kita tepuk tangan buat Oma. Terima kasih. Ya. Terima kasih Oma, semoga ilmunya menjadi berkah bagi kami di Fakfak. Amin. Bagi Ya. Fakfak juga. Ya, Semoga menjadi berkah bagi orang Fakfak. Amin. Ini juga berkah bagi saya apabila Dari Bapak Im, ya. Bapak Abdul Rahim Patamasya, Kepala Dinas Perkebunan, dia bertanya, Oma kapan bisa ke Fakfak ya? Iya, tinggal nunggu saja. Begitu sudah agak mereda, kita siap untuk ke sana ya. Saya kepingin sekali memang jalan-jalan ke Fakfak,
pastinya banyak sekali ya bahan-bahan yang selama ini tidak dimanfaatkan ya. Padahal kalau sudah diolah dengan benar pasti bisa menjadi satu komoditi yang luar biasa ya. Begitu Pak. Saya pengen tahu tadi testimoninya. Halo Pak Swan. Ya. Ya, nanti testimoninya saya ikut nonton ya. Gimana itu? Ya, nanti Ya. kita berbagi dokumen untuk bahan belajar bersama. Ya. Oke, terima kasih Oma ya. Ya.